Film ini dimulai dari seorang gadis yang tampaknya sedang mengalami masalah yang cukup berat. Gadis ini bernama Konako, seorang penyendiri dan antisosial. Ia menjadi seperti itu karena ia tidak memiliki tujuan hidup. Bahkan dia berpikir bahwa dirinya tidak berguna, lantaran ibunya meninggalkannya dan menitipkannya kepada nenek. Karena hal tersebut, dia tidak mempercayai seorang pun. Jadi, dia hanya percaya kepada kemampuannya saja untuk bertahan hidup. Singkat cerita, saat ia melihat sebuah kelompok yang memakai pakaian warna-warni saat bekerja, kelompok tersebut memberinya selembaran foto yang dipenuhi kota berwarna. Hal tersebut membuatnya tertarik karena dia pikir bisa saja kota itu membuat hidupnya berwarna. Mengetahui hal tersebut, ia pun langsung mencari tahu tempat itu. Ternyata, tempat itu berada di negara Meksiko, tepatnya Guanajuato. Konako segera mencari agen travel ke tempat tersebut. Namun untuk pergi ke sana, ia harus mengumpulkan uang sebesar 330.000 yen. Dia yang awalnya bimbang karena biaya terlalu besar, tetap saja tidak menyerah dengan mencari pekerjaan yang memiliki gaji besar. Tak berapa lama ia pun menemukan pekerjaan yang memberinya gaji yang tinggi. Namun sepertinya di balik penawaran yang baik, tersimpan tugas dan kewajiban yang mengerikan. Ia diminta menjadi sopir dari orang-orang aneh, seperti gembong obat dan mafia. Namun pekerjaannya tidak berjalan lancar karena di tengah perjalanan ada seseorang yang menangkap mereka. Adegan selanjutnya memperlihatkan bos Konako ditangkap oleh sekumpulan geng psikopat. Di sana, Konako menjelaskan kalau dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan bosnya karena ia hanya bekerja untuk mereka. Namun tetap saja, ia dipukul sampai pingsan. Setelah sadar, ternyata ia berada di sebuah restoran bernama Dinar. Di sana ada orang berpakaian seperti koki. Orang tersebut adalah pemilik restoran ini yang bernama Bombero. Setelah Bombero menjelaskan kenapa Konako berada di sana, ia telah memberinya dari bosnya terlebih dahulu. Alhasil, ia memaksakan Konako untuk bekerja di sini selama 24 jam penuh. Dan jika dia buat kesalahan atau kabur dari tempat ini, ia akan dibunuh. Kalian tahu kenapa? Karena restoran ini bukanlah restoran biasa, melainkan restoran bagi para pembunuh bayaran. Jadi, jika ada kesalahan sedikit, para pelanggan bisa membunuhnya. Konako sempat mencoba kabur dari tempat ini, namun ia malah masuk ke tempat penyimpanan makanan yang tertutup. Dan hanya satu jalan keluar saja. Namun, Konako tidak bisa keluar dari pintu itu mengingat pintu keluar hanya bisa dibuka dari ruangan Bombero. Selama di sana, dia menemukan sebuah loker misterius dan karena rasa penasarannya, ia langsung membuka loker tersebut. Ternyata isi di dalamnya adalah sebuah minuman vodka. Mengetahui hal tersebut, ia mengambil minuman itu agar Bombero tidak bisa membunuhnya, karena ia rasa harganya sangat mahal. Hilangnya vodka tersebut membuat Bombero panik. Dan setelah mengetahui bahwa Konako lah yang mengambil vodka tersebut, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memperingatkan Konako. Jika minuman itu sampai hilang, ia tidak segan-segan membunuhnya. Tak berapa lama setelah itu, restoran dibuka, di mana ada salah satu pelanggan setia yang bernama Skin berkunjung. Skin adalah salah satu pembunuh bayaran sekaligus kaki tangan dari salah satu petinggi organisasi. Nah, menariknya nih, restoran ini memiliki tempat khusus di mana hanya ada beberapa oranglah yang boleh duduk di sana. Di lain sisi, Kotaku sedang melayani pelanggan yang bernama Los. Tapi pelanggan ini mengganggu Kotaku dan hendak membelinya seharga 100.000 yen. Skin memberitahu kalau Bombero adalah pembunuh bayaran yang terkenal. Ia mendapatkan restoran ini dari salah satu ketua organisasi yang bernama Delmonico, yang mana Delmonico adalah ketua dari organisasi terbesar di Jepang. Namun, 1 tahun yang lalu, ia telah meninggal dalam kecelakaan. Di sela-sela menikmati makanan favoritnya, Skin dikejutkan dengan adanya sebuah koin di dalam makanannya. Konako bertanya kepada Bombero mengenai hal tersebut, dan ia hanya menjawab dengan pertanyaan sinis penuh misteri. Setelah kejadian itu, Bombero meminta Konako untuk pergi ke gudang. Di sana ia bertemu dengan orang dewasa berbadan kecil yang bernama Kid. Kid ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Di saat yang sama pula, Bombero datang dan membawa pergi Konako dan memperingatinya untuk berhati-hati terhadap Kid. Setelah restoran tutup, Bombero memberi Konako minuman sebagai ganti kerja kerasnya hari ini. Namun ternyata minuman itu adalah bius untuk membuatnya tidur. Singkat cerita, dari salah satu ketua organisasi, ada seseorang bernama Coffee.
Dia meminta Bombero untuk menyiapkan tempat untuk memperingati 1 tahun kematian dari Diamond Miko. Di hari itu, semua ketua organisasi dari beberapa wilayah berkumpul. Adegan beralih lagi saat Mateba menemui Coffee di sana. Mateba memberitahu kalau Delmonico tidak mati karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh seseorang. Dibuktikan saat kematiannya cincinnya hilang. Namun di sini Coffee tetap menyangkal kalau Delmonico telah terbunuh karena kecelakaan. Di sini juga terungkap kalau Skin bekerja dengan Mateba. Di lain tempat, Bombero mengenalkan anjing peliharaannya yang bernama Kikuchio, yang mana Kikuchio adalah anjing pembunuh yang sangat brutal. Konon katanya, ia akan memakan setiap korban yang dibunuhnya. Bersamaan pula beliau meminta Konako untuk mengembalikan Diva Vodka, karena jika tidak, pemimpin organisasi akan membunuhnya. Namun Konako tidak memberinya. Sekarang ia akan memberikan minuman itu di saat hari itu tiba. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan hal tak terduga di mana Konako melakukan suatu rencana agar bisa membunuh Nock. Hal yang melatar belakangi niat Konako tersebut karena ia suka disiksa oleh Nock. Namun rencana tersebut gagal karena anjing penjaga mencoba untuk menghentikannya. Suatu ketika, Bombero yang sedang pergi mencari persediaan untuk hari perayaan ketua. Namun tak disangka Kid yang akan melakukan hal yang seperti itu. Beberapa hari kemudian muncul kabar kalau Mate telah dibunuh oleh seseorang. Bersamaan pula, Skin datang ke tempat itu dengan luka yang cukup parah. Ternyata ia telah diserang oleh beberapa orang misterius. Melihat hal tersebut, Bombero dengan segera menyembuhkan Skin. Di waktu itu, Skin memberinya suatu benda penting kepada Konako, dan pada saat yang sama pula, Bombero meminta Konako untuk memberikan makanan favorit Skin. Namun sebelum itu, Konako membuang koin yang setiap hari ada di pesanan Skin. Ia melakukan hal itu agar Skin bisa menikmati makanannya dengan sempurna. Setelahnya, Skin merasa senang karena untuk pertama kalinya, ia bisa menikmati makanan dengan sempurna. Namun tiba-tiba Skin menggila dan menembakkan semua senjatanya, bahkan hampir membunuh Konako. Namun sebelum itu, Bombero menembak Skin hingga mati agar Konako tidak terbunuh. Setelahnya, Bombero menjelaskan kenapa ia tidak membuat masakan sempurna untuk Skin. Alasannya karena tujuan hidup Skin adalah untuk menikmati makanan favoritnya dengan sempurna. Jadi, jika ia sudah mencapai tujuan itu, Skin sudah tidak akan ingin hidup lagi. Hal tersebut menyadarkan Konako mengenai persepsinya selama ini, dan mulai dari situ ia mulai bersimpati kepada Bombero. Karena ternyata ia adalah orang yang baik. Dan sejak saat itu, Konako mulai nyaman dengan Bombero dengan alasan tempat ini memberinya alasan untuk hidup. Singkat cerita, saat hari perayaan tiba di mana semua ketua dari organisasi berkumpul, Bombero menyajikan seperti yang diminta di tengah-tengah perjamuan itu. Tiba-tiba, Bureo melukai Bombero karena ia tidak memberitahu kata terakhir sebelum Skin mati. Namun, ia diselamatkan oleh Kanako dengan memberikan benda peninggalan Skin. Benda itu adalah sebuah cincin pembunuh dari Delmonico yang ternyata adalah Coffee. Hal itu membuat semua orang terkejut. Fakta terungkap, Coffee pun menjelaskan alasan pembunuhannya, yaitu untuk menduduki tahta organisasi. Hal itu membuat semua orang marah. Alhasil terjadi pertikaian di antara 3 ketua organisasi, yang mana mereka semua mencoba untuk saling bunuh demi menduduki tahta organisasi. Hasil dari pertikaian tersebut hanya tinggal seorang. Ia sempat menawari Bombero untuk menjadi bawahannya, namun Bombero menolak, dengan alasan hanya bekerja di bawah Delmonico karena hutang budinya. Berikutnya, Bruce meminta bawahannya untuk membunuh Kanako, dengan alasan orang luar tidak boleh mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, Bombero mencoba melindungi Kanako. Di saat itu kita diperlihatkan aksi dari Bombero yang membunuh semua bahan dari Brazuka. Dari kejadian tersebut, Bombero menutup semua tempat agar Bureo tidak bisa masuk. Bahkan, dia juga menyiapkan rencana untuk membunuhnya di sela-sela itu. Ia juga mengajari Kanako untuk menjadi juru masak yang baik dan benar. Ia melakukan hal itu agar kedepannya Kanako bisa menjadi seorang koki seperti dirinya. Hal ini secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa Bombero telah melepaskan Kanako untuk hidup bebas. Tak berapa lama setelah itu, Bruce berhasil mendobrak masuk tempat itu. Bombero pun menyuruh Konako untuk kabur dari tempat ini, sementara dirinya akan menghentikan Bruce. Konako berhasil kabur dari tempat ini, sedangkan Bombero meledakkan restoran agar bisa membunuh Bruce. Adegan beralih saat Kanako sudah membuka restoran sendiri di Meksiko. Selain itu, dia juga menyiapkan sebuah tempat kosong untuk Bombero. Jadi, sebenarnya di sini kita belum dilihatkan apakah Bombero masih hidup dari ledakan kejadian yang lalu atau tidak. Ending dari film ini ternyata bahagia. Bombero ternyata masih hidup, bahkan dia memenuhi janjinya untuk datang ke restoran Kanako.